Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah. Firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Melalui tuntunan tema kita pada minggu hari ini, kita adalah Ami dan Ruhama. Mari kita memahami bahwa pertobatan dianugerahkan bagi semua orang. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 219. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, dalam menjalani hidup karunia-Mu, seringkali kita terjebak bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang seharusnya berfokus pada Kristus kini justru mengecewakan Tuhan
dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan mengaku dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kita melakukan PKJ 43. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dan limpahnya. Yesaya 65 ayat 7. Kita melakukan Kidung Jemaat 40. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidup tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 85 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu.
Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Kita merespon pembacaan Mazmur berbalasan kita dengan kita menyanyi dari Mazmur 89. Mari kita menyiapkan bahan bacaan Alkitab kita dari Hosea pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-10, Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15, dan Injil Lukas pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh dihimpunkan kembali, datang, duduk, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus, di mana hari ini Tuhan, hari yang Engkau kuduskan buat kami orang-orang percayamu. Ya Bapa di sorga, melandasi ibadah kami pada saat ini, kami akan diperdengarkan oleh kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengar, boleh dapat kami pahami dan kami mengerti, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah kami bertiga dalam membacakannya, berkati hamba-Mu dalam berkata-kata, biarlah boleh kami dengarkan dengan jelas, dengan baik, itu semua karena penyertaan dan kasih Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan yang pertama dari Hosea pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-10. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan.
Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loh-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Firman Tuhan, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Karena dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kure sumangapuang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 2 orang sahabat yang selalu berdampingan. Mereka saling mengasihi. Setiap apa yang mereka lakukan selalu berdua. Mereka juga membuat perjanjian untuk tidak ada yang saling meninggalkan dan menyakiti. Singkat cerita, pada saat itu salah satu dari mereka memiliki teman baru. Maka terlepaslah kata persahabatan mereka, karena yang satu sudah memiliki teman baru. Lalu bagaimana perasaan sahabatnya ketika ia ditinggalkan? Perasaan sahabatnya sangat kecewa, karena sahabatnya telah meninggalkan dia. Tetapi dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih, dia hanya berdoa, memohon dan berharap kepada Tuhan agar persahabatan, pertemanannya ingin kembali seperti dulu. Berjalannya waktu, ternyata seorang sahabatnya hanya dimanfaatkan oleh teman barunya. Ia menyesal, merasa sangat bersalah kepada sahabatnya atas apa yang telah dia perbuat. Tetapi dengan rasa bersalah, ia tetap mencari dan ingin bertemu dengan sahabatnya itu. Ia meminta maaf
Ia bermohon agar dia dimaafkan atas kesalahannya yang telah meninggalkan sahabatnya tersebut. Tetapi dengan sahabatnya tersebut ini dengan penuh hati, gembira, senang, sesuai dengan harapan yang ada, sahabatnya tidak merasa kecewa, tapi senang untuk memaafkan karena sahabatnya boleh kembali menjalani hidup persahabatannya dengan saling mengasihi dan menyayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita yang pertama dan yang menjadi bahan utama kita pada saat ini, dalam Hosea pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-10, berisi ketidaksetiaan atas Israel. Dan ini adalah fakta kejatuhan umat pilihan Tuhan. Ketidaksetiaan itu telah menjadi kisah perjalanan yang panjang. Mereka mulai dari perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai ada di tanah perjanjian. Kita merasa pantas ketika gambaran perkawinan Hosea dan Gomer adalah gambaran ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Ini bukan kisah keluarga Hosea, tapi kisah relasi Allah dengan Israel. Ini adalah kisah pelacuran Israel terhadap Allah. Hosea disuruh mengawini Gomer yang perempuan sundal ini, yang secara harafiah frasa Ibrani tentang istri yang dikatakan percabulan atau pelacur. Seorang perempuan ini adalah seorang pelacur. Dengan demikian, anak-anak sundal yaitu Yisrael, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami memberi gambaran tentang keadilan Allah yang akan menghukum konsekuensi dan ketidaktaatan Israel adalah semua yang akhir, dan ketidaktaatan kepada Allah adalah anak-anak pelacur. Hidup dalam identitas keturunan pelacur adalah hukuman, dan di sisi yang lain yang pasti adalah keadilan. Akan ada penghukuman lagi. Ini adalah sifat keadilan Allah yang tidak bisa ditawar. Sifat keadilan Allah yang tidak bisa ditawar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, isi kitab Hosea ini bukanlah sekedar gambaran hubungan ikatan perjanjian suami istri, tetapi menggambarkan kasih Allah kepada umatnya serta respon dari pengantin perempuannya. Allah telah menyatakan perjanjian dan mengikat perjanjian itu dengan umatnya. Perjanjian itu telah dibuat dan Allah selalu setia dan kasih-Nya selalu nyata. Tetapi gambaran Gomer adalah gambaran dari ketidaksetiaan umat, yakni menolak kasih setia Tuhan. Namun Allah yang adalah kasih tetap menyatakan kasih-Nya dengan menyatakan keadilan-Nya dalam penghukuman, sehingga pertobatan dan pengampunan akan menjadi jalan menuju cinta kasih Allah. Dengan rahmat-Nya yang berlimpah, kasih itu dinyatakannya dan keadilan-Nya dijalankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat juga dalam Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Ini adalah kehidupan keluarga Hosea sebagai gambaran kehidupan Israel yang tidak setia dan menjauh dari Tuhan. Hal itu sangat nampak dari perkawinan Hosea dengan perempuan yang tidak setia. Perintah dari Allah kepada Hosea dilakukan dengan ketaatan kepada Allah, dan keluarga Hosea pun menerima berkat dengan kelahiran anak.
di dalam ayat 4-5 diuraikan mengenai keberadaan Tuhan dalam peristiwa penting di dalam kehidupan Hosea. Dan jika kita juga melihat, memperhatikan di ayat 4-6 dan 9, penekanan pada penamaan anak yang selalu dilalui dengan kata sebab, menjelaskan bahwa Hosea melakukan suatu pertanda yang di dalamnya Allah berperan. Di dalam ayat 6 diuraikan kelahiran anak yang kedua dan yang dinamai oleh Lo-Ruhamah. Lo-Ruhamah artinya yang tidak disayangi. Secara harafiah, Ruhamah yang berarti dikasihani, Lo-Ruhamah tidak dikasihani. Secara harafiah, Ami yaitu umatku, Lo-Ami bukan umatku. Pemberian nama ini hendak menunjukkan bahwa objek pengasihan Tuhan ialah Bet Yisrael, yaitu rumah Israel, yakni yang menjadi petunjuk segenap masyarakat atau umat Israel. Namun dengan penamaan Lo-Ruhamah dan Lo-Arakem, objek pengasihan itu menjadi hilang sama sekali, dan rahmat Tuhan tidak akan berlaku lagi baik kepada keturunan raja maupun seluruh bangsa. Lebih jauh lagi kita melihat di dalam ayat 8 diungkapkan tentang kelahiran anak ketiga yang diberi nama Lo-Ami, yang berarti bukan umatku. Ini menunjukkan bahwa penghukuman Tuhan semakin nyata. Israel bukan lagi umat Allah. Di dalam ayat 9 dikatakan, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Dari pihak perjanjian yang telah dinyatakan Allah kini ditiadakan karena Israel tidak bertingkah laku sebagai Ami, yaitu sebagai umatku. Di dalam perjanjian lama kita mengenal perjanjian di kitab Keluaran 6 ayat 6 berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu berarti bahwa betapa besar dosa umat. Aku bukan lagi Eheumu, bukan lagi Yahwemu. Terlihat bahwa Allah sendiri yang meniadakan perjanjiannya dengan Israel. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah yang menghukum tidak selalu bernada negatif, tetapi juga bermakna positif, yakni sebagai proses pemuridan Allah bagi bangsa pilihannya. Kehadiran kasih karunia Allah dapat menegaskan hal tersebut, dan kita semua untuk memahami bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Kata Ami yang berarti umatku dan Ruhamah yang dikasihi diberikan pada umat Tuhan. Kedua kata ini menjadi gambaran sifat Allah yang penuh kasih, yang sebenarnya tidak bermaksud memusnahkan, tapi membuat umatnya menjadi murid kembali. Dengan demikian, gambaran Israel yang tidak setia sekaligus memberi gambaran juga tentang Allah yang setia menyelamatkan dan mengasihi kita. Kita melihat betapa didikan dan hukuman tidak hanya bentuk keadilan Allah, tapi juga bentuk kasih Allah yang memuridkan dan menyelamatkan. Dan sangat jelas bahwa Yesus Kristus sebagai bentuk kehadiran Allah yang nyata bagi umat manusia yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Lantas bagaimana kita di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi umat Allah yang hidup dalam kehendak-Nya, yang mau memberikan pengampunan sesama kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita semua ada dua hal, yaitu yang pertama, pertobatan dianugerahkan bagi semua orang. Pertobatan dianugerahkan bagi semua orang. Kehidupan kita masih saja diporak-porandakan oleh dosa, iri hati, dengki, dendam yang kita sering perbuat, yang selalu terus mengecewakan hati Tuhan, bahkan hati sesama kita. Tetapi Tuhan memberikan kasih setia-Nya yang tidak pernah berhenti, bahkan pertobatan, pengampunan kepada kita atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lantas yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bagaimana kita umat Tuhan atau orang percaya dihantar untuk sadar bahwa kejahatan dan dosa adalah pelacuran rohani, dan hal itu akan dialami sebagai konsekuensi dan tindakan ini. Tapi keadilan Allah itu adalah bentuk pemuridan Allah bagi umat yang dikasihinya, yang dinantikan mau berbalik dan menjadi muridnya kembali. Mungkin banyak di antara kita merasa diri kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan karena perbuatan dan dosa-dosa kita, baik di dalam keseharian kita yang kita sering lakukan. Kita merasa tidak pantas untuk pergi ke gereja, tidak pantas untuk berhubungan relasi dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus ingat bahwa Tuhan menganugerahkan pertobatan bagi kita semua. Asal kita mau bertobat dengan sungguh dan berbalik dengan sungguh kepada Dia. Bertobat dengan sungguh dalam hal artian tidak lagi melakukan hal-hal yang bukan menjadi kehendak Allah. Hal yang kedua yaitu hidup dalam kasih Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita umat yang dikasihi, yang telah diberikan pertobatan, pengampunan dengan cuma-cuma. Yesus Kristus, Ia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, bahkan hidup kita yang paling hina sekalipun. Tetapi Tuhan sungguh menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui anugerah pertobatan, pengampunan dosa-dosa kita. Sehubungan dengan itu pula, bagaimana kita harus tegar dalam pertumbuhan iman dan terus berakar di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berbuah di dalam Dia, dan buah itu akan dapat dihasilkan jika kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia, yaitu mengerjakan dan melakukan perintah-Nya serta hidup menurut kehendak-Nya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tetap teguh dalam iman dan berpengharapan. Sekalipun di masa lalu kita sudah melakukan kesalahan, pelanggaran yang buruk sekalipun, tetapi lihatlah bagaimana peran atau cara Allah di dalam menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah benar-benar penuh dengan kasih dalam mengampuni dan mengasihi umat-Nya, mengasihi kita semua. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua jadilah seperti Ami dan Ruhama, sebab kita adalah
umat yang dikasihi. Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, terlebih kita harus mengasihi Dia, bahkan kita mengasihi sesama kita tanpa membedakan orang lain. Roh Kuduslah yang akan memampukan dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Bapa yang pengasih, kasih-Mu selalu setia dalam hidup kami. Pengampunan-Mu, pertobatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi umat yang Engkau kasihi dan mengasihi-Mu, bahkan mengasihi sesama kami. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita diiringi dari Kidung Jemaat 279.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Allah yang kami percaya, Bapa yang pengasih, yang terus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang dikasihi, yang menyatakan kasih setia Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain, bahkan terlebih mengasihi-Mu. Ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan yang terus memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa, berkati dalam kekuatan kesehatan, berkati dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami bertanggung jawab dengan sungguh, dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh kehidupan kami semua, warga jemaat Sion Parepare. Engkau berkati di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, sebagai ayah dan ibu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, sebagai anak di dalam keluarga. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya dari Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab pendidikan kami, Tuhan yang selalu setia menolong, memberkati kami. Berkati buat keluarga kami yang jauh, yang dekat. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka, sebagaimana Engkau memberkati kami dan menyatakan kasih setia-Mu. Kami berdoa ya Bapa, buat orang yang sakit, warga jemaat Tuhan yang sakit di rumah sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Mereka berpengharapan kepadamu untuk mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah mereka memperoleh kesembuhan secara sempurna. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat yang bergumul. Engkau tahu setiap pergumulan, setiap masalah yang mereka alami. Engkau yang terus memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran kepada mereka, agar mereka melewatinya dengan baik dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat orang yang berduka. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan topangan, Engkau yang menguatkan mereka, dan Engkau yang menghibur mereka, sebab Engkau adalah Allah penghiburan yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa buat orang tua kami, oma opa dalam masa lanjut usia. Tuhan Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan, topang mereka Tuhan, kuatkan mereka dalam menjalani masa tua mereka bersama dengan anak-anak dan cucu. Kami berdoa ya Bapa buat pelayanan kami pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati, memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah kami boleh dilayankan oleh firman Tuhan, dan pelayan-pelayan firman kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, terkhusus di kota Parepare di mana tempat kami tinggal. Tuhan yang berperkara di dalamnya. Tuhan yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Berkati aparat keamanan yang menjaga kota ini, bangsa ini. Semua ini adalah milik Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami boleh menaikkan puji-pujian, hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh memberikan persembahan
kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati dan memberikan berkat yang tercurah atas kami semua. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Sambut dan sempurnakan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Ku Berserah Kepada Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu saling mengasihi di antara semua orang tanpa membeda-bedakan. Kami siap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Nyanyian syukur dalam menutup ibadah kita menyanyi dari pujian Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu
ibadah kita di minggu pagi hari ini. Terima kasih atas ketenangan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita sepanjang seminggu ke depan ini. Shalom.